Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Devosi kita pada pagi hari ini dengan judul Kejahatan Saudara-saudara Yusuf. Mari kita baca Kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkammu. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini
milik anak Bapa. Tahu tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah ditarkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Salah satu sifat dosa adalah tidak mau dikoreksi. Dosa membenci terang dan kebenaran. Maka ketika dosa membelenggu seseorang, ia akan sulit dinasehati dan dikoreksi, lalu bahkan marah kepada yang mengoreksi. Inilah kebahayaan dosa. Dosa sama sekali tidak mau ada kebenaran yang dinyatakan. Setelah banyak kejahatan yang dilakukannya, kakak-kakak Yusuf bukannya bertobat, tapi malah makin benci dan bahkan sampai bisa merencanakan kejahatan kepada Yusuf. Lalu hal kedua, dosa itu bisa melahirkan dosa yang lain. Mulai dari tidak suka dikoreksi, maka makin timbul kebencian kepada yang mengoreksi. Maka akhirnya bisa menimbulkan kejahatan yang lain. Anak-anak, ini kebahayaan besar. Kalau kita tidak mau terima teguran mama papa sesuai firman Tuhan, maka kita akan bisa benci mama papa kita sendiri yang begitu mengasihi kita. Kita bisa saja makin memberontak dan akhirnya makin tidak mau mendengarkan mereka. Inilah bahaya dosa yang harus kita waspadai. Jangan terus menuruti dosa, karena ia akan membuat kita makin jatuh. Oleh karena itu, mari kita renungkan hal ini bersama. Apa yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf membencinya? Anak-anak, Allah tidak mau kita iri pada orang lain. Allah sudah memberikan anugerah kepada masing-masing orang dengan cukup. Yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan bagian kita sebaik mungkin. Dan untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, pimpin kami untuk tidak memiliki hati yang iri akan kesuksesan orang lain dan tidak sadar akan kerusakan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.